Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat menyelesaikan video presentasi ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil Barambangi MPD dan Bapak Aprisal MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan video ini. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang, yaitu saya Fitra Aulia Ramadhani, Elizabeth Intanume, Ulfiani, Nur Aisyah, dan Citra. Di sini kami akan membawakan sebuah materi dengan judul Manajemen Pendidikan. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan jika ditinjau dari bahasa, manajemen berasal dari kata to manage atau yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan dari terminologisnya, manajemen sulit untuk didefinisikan secara tepat, sebab terdapat begitu banyak ahli yang memberikan pengertian terhadap manajemen dan definisi mereka seringkali berbeda-beda. Bahkan tidak ada definisi yang dapat diterima secara umum. Pengertian manajemen pendidikan ini bisa sangat luas sehingga tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang sebagai bahan untuk penjelasannya. Ada beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai pengertian manajemen. Di antaranya yaitu Johan de Millet. Ia memberikan pengertian bahwa manajemen sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman, mereka mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, serta pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen yang didefinisikan sebagai suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Proses tersebut berupa kegiatan-kegiatan dalam manajemen. Tidak ada kesepakatan dari ahli dalam menentukannya, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen dilakukan untuk mencapai tujuan. Dari berbagai definisi, manajemen tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha personal pendidikan dalam mendayagunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri juga merupakan suatu cabang ilmu yang usianya masih sangat muda, sehingga tidak heran jika masih banyak orang yang tidak mengenai istilah ini. Adapun istilah lama yang sering digunakan untuk menyebutkan manajemen itu, yaitu istilah administrasi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada materi berikutnya. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencangkup kegiatan pengambilan keputusan termasuk pemilihan alternatif keputusan. Perencanaan pendidikan ialah proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional.
mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksanaannya, mengapa hal itu harus dilakukan, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Hal ini untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lebih efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikannya dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan atau directing ditunjukkan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai atau staf yang mempunyai pengetahuan dan keahlian memadai serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada dasarnya, beberapa hal ini seperti motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Yang keempat yaitu pengawasan atau supervisi. Pengawasan sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang tercapai. Istilah pengawasan juga bisa diartikan atau disamakan dengan pendalian, yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakannya. Secara umum, proses pengawasan atau pengendalian itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu menentukan kesenjangan atau divisi antara pelaksanaan dengan standar rencana. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu bagian C, faktor-faktor manajemen pendidikan. Faktor-faktor manajemen pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu SDM pendidikan atau sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia pendidikan adalah seluruh manusia atau orang yang terlibat dalam aktivitas pendidikan dan mempengaruhi kegiatan manajemen yang ada dalam organisasi tersebut. SDM pendidikan biasanya terdiri dari pemimpin atau kepala sekolah, guru atau pendidik, peserta didik, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, B. Pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah kemampuan internal sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan yang efisien yang telah masuk dalam sekolah. Yang C. Sarana dan prasarana. Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik, masyarakat, dana, dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sarana fisik yang mendukung kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan seperti bangunan sekolah dan alat perabotan sekolah. Bagian D. Teknologi informasi. Perkembangan teknologi di bidang informasi memberikan peluang untuk memanfaatkan semaksimal mungkin dalam inovasi-inovasi teknologi informasi, sehingga timbulnya masyarakat ilmiah antara lain disebabkan oleh adanya revolusi di bidang teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bagian D, prinsip manajemen pendidikan. 12/1963 13-17 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Bagian A, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Bagian B, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Bagian C, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya. Bagian D, mengenal secara baik faktor-faktor fisiologi manusia. Bagian E, relativitas nilai-nilai.
Bagian E, pengertian manajemen tenaga kependidikan. Jadi, manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang melalui tenaga pendidikan dan kependidikan termasuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhir berhenti melalui proses perencanaan SDM, sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan, pelatihan atau pengembangan, dan pemberhentian. Menurut Soebagio Atmodiwirio 2023, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Enkoswara 2001-2, manajemen pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakatinya. Menurut Hadari Nawawi 1981-11, manajemen pendidikan ialah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lingkungan pendidikan formal. Pengertian di atas yakni dari beberapa ahli yang mengungkapkan tentang manajemen pendidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia sendiri, lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu bagian A, guru. Bahasa Sanskerta yang berarti guru, tapi secara harfiahnya adalah berat, adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Bagian B, dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian C, konselor. Konselor atau pembimbing adalah seorang guru yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata 1 atau S1 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan PPB, Bimbingan Konseling BK atau Bimbingan Penyuluhan BP. Mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ABKIN. Melalui proses sertifikasi, asosiasi ini memberikan lisensi bagi para konselor tertentu sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berwenang menyelenggarakan konseling dan pelatihan bagi masyarakat umum secara resmi. Konselor bergerak terutama dalam konseling di bidang pendidikan, tetapi juga merambah pada bidang industri dan organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Bagian D, pamong belajar. Guru pamong adalah pembimbing belajar mandiri siswa, yaitu anggota masyarakat yang peduli akan pendidikan. Dengan ketentuan pendidikan minimal SMA dan berada pada lingkungan sekitar tempat kegiatan belajar. C. Bagian C, Widya Yasiswara. Widya Yasiswara adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang
dengan tugas tanggung jawab wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil atau PNS pada lembaga pendidikan dan pelatih atau diklat pemerintah. Bagian F, tutor. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran atau membimbing kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa di rumah, bukan di sekolah. Arti lain dari tutor adalah dosen yang membimbing sejauh mahasiswa dan dalam pelajarannya. Bagian G, instruktur. Instruktur ialah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan pengajar, pelatih, serta pengasuh. Bagian H, fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok atau memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Bagian I, ustaz. Ustaz atau sering dieja ustaz dan ustaz. Bahasa Arab al-ustaz, bahasa Persia ustad adalah kata dalam bahasa Indonesia yang bermakna pendidik. Kata ini diserap dari bahasa Arab dan bahasa Persia dari kata pelafalan dan makna yang sama, yaitu guru atau pengajar. Dalam bahasa Indonesia, kata ini lebih merujuk kepada guru pengajar. Ustadz adalah gelar kehormatan untuk pria yang digunakan di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Selanjutnya bagian G, tugas tenaga kependidikan. Tentunya agar tujuan sekolah yang lahir dibuat dari kegiatan bersama dan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa, maka tenaga pendidikan harus melakukan tugasnya secara baik, efektif, dan efisien. Pada 1. Proses perencanaan yang dilakukan seluruh tenaga kependidikan yang harus berupaya dengan sangat serius sesuai dengan tugas pokok dan fungsi demi tercapainya peningkatan mutu pelayanan siswa di sekolah. Kedua, proses pengorganisasian tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan yang terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang ada dalam pengorganisasian dilakukan dengan lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja masing-masing tenaga pendidikan. Ketiga, proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan terhadap siswa harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Keempat, proses evaluasi yang dilakukan secara bertahap dan hasil evaluasi terus dilakukan perbaikan dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan siswa dari waktu ke waktu. Kesimpulan dari makalah kami menyimpulkan bahwa dalam sebuah lembaga pendidikan tentu memiliki manajemen dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan proses dalam hal pembelajaran pendidikan maupun manajemen. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seperti apa manajemen dan tenaga kependidikan dalam sebuah lembaga pendidikan, sehingga dengan begitu dalam kelembagaan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan bermutu dalam lembaga sekolah maupun lembaga yang lain. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.